Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Seorang Penggubah. Pada dasarnya setiap orang bertanggung jawab sebagai penggubah dirinya sendiri. Setiap orang menciptakan sejarah bagi dirinya sendiri. Tapi sebenarnya bukan hanya sejarah bagi dirinya, tapi juga sejarah bagi orang lain. Juga sejarah kehidupan manusia diciptakan oleh manusia itu. Dan yang mengerikan dan dahsyat adalah ia juga menciptakan sejarah hidupnya di kekekalan. Ibarat sebuah buku sejarah, masing-masing individu menoreh tinta di buku kehidupannya. Hal ini merupakan goresan sejarah masing-masing individu yang memiliki nilai permanen. Tinta kehidupan tersebut adalah pilihan demi pilihan, keputusan-keputusan yang diambil, dan segala tindakan yang dilakukan berdasarkan pilihan dan keputusan-keputusan tersebut menjadi goresan sejarah baik di bumi ini maupun di kekekalan, dalam kekekalan bagi kehidupan individu. Goresan sejarah hidup masing-masing menjadi goresan abadi, bukan hanya di bumi tapi juga di kekekalan. Goresan sejarah hidup manusia dalam buku sejarah hidupnya merupakan prestasi pribadi. Itu merupakan prestasi masing-masing. Gemanya tidak akan pernah berhenti di keabadian. Dan ini harus kita pahami sebagai sesuatu yang menggetarkan jiwa. Dalam hal ini kita memahami mengapa firman Tuhan menasihati kita agar kita hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Ketakutan yang menciptakan sikap berhati-hati. Ketakutan yang mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan dan kesucian Allah. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak berpikir bahwa ada kuasa di luar diri kita yang menggerakkan tangan menulis. Tulisan itu sepenuhnya tergantung diri kita, bukan tulisan orang lain, apalagi Tuhan. Tuhan memberi kebebasan masing-masing individu menentukan isi buku sejarah hidupnya. Jika tidak demikian, maka tidak ada realitas ganjaran berupa penghargaan atau hukuman. Suatu hari nanti setiap kita dapat membaca buku sejarah masing-masing itu, dan isinya ditentukan masing-masing individu. Tidak ada orang yang bisa berdalih bahwa segala sesuatu terjadi bukan karena dirinya sendiri. Setiap orang akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kalau Allah yang mendesain semua, Allah yang harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Baik ataupun jahat. Jadi bukan Allah yang mengadakan kebaikan itu, dan juga bukan Allah yang mengadakan kebaikan itu, manusianya sendiri yang menggoreskannya. Dalam hal ini hendaknya kita tidak berkata bahwa takdirlah yang menjadi penggubah hidup kita. Jika seseorang menuduh takdir sebagai pelakunya, maka secara tidak langsung Tuhanlah yang tertuduh sebagai biang keladi segala sesuatu yang baik atau jahat. Kemiskinan, sakit penyakit, kemiskinan atau kekayaan, sakit penyakit atau kesehatan, kegagalan karir atau yang lain, kegagalan rumah tangga, sampai penderitaan umat manusia di api kekal, semua didesain Allah. Jika takdir itu Allah yang menentukan. Tuhan semesta alam bukanlah pribadi seperti itu. Konsep takdir mutlak bahwa segala sesuatu yang terjadi telah dipersiapkan sebelumnya merupakan konsep yang tidak mengakui bahwa manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dalam kehidupan ini Tuhan membawa dirinya dengan manusia dalam sebuah kancah rule of the game, rule of life. Ada hukum kehidupan.
bahwa manusia harus memilih. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan keadaan dirinya. Tanpa fakta ini maka tidak perlu ada penghakiman dan pertanggungjawaban setiap individu di pengadilan Allah. Jadi fakta ini fakta yang tidak bisa dibantah. Manusia harus bertanggung jawab atas kehidupannya. Disinilah hidup menjadi bernilai dan mestinya dipahami sebagai sangat menarik. Sebab manusia dimasukkan ke dalam kancah realitas kehidupan yang dahsyat. Segala sesuatu yang dilakukan masing-masing orang tercatat dan memiliki nilai kekal. Tindakan kita hari inilah yang dapat menyelamatkan kita dari api kekal. Hal ini jangan disimpangkan dengan pemikiran bahwa Tuhanlah yang akan menghindarkan kita dari api kekal. Tuhan sudah menghindarkan kita dengan kematian di kayu salib, supaya kita menyambut anugerahnya terhindar dari api kekal. Jadi kematian Tuhan Yesus Kristus merupakan bekal, modal, kuasa, fasilitas untuk kita dapat menghindarkan diri dari api kekal. Tetapi pilihan masing-masing menentukan apakah ia terhindar atau tidak. Kalau seseorang tidak mau menjadi penggubah bagi dirinya sendiri dalam firman Kristus atau oleh Injil, berarti ia membinasakan dirinya sendiri, saudaraku. Tuhan memberikan kemampuan kepada masing-masing individu untuk mengubah hidupnya. Dalam kisah-kisah kehidupan tokoh-tokoh dalam Alkitab, seharusnya ada hal-hal yang tidak perlu terjadi dalam kehidupan mereka yang mendatangkan bencana bagi dirinya maupun orang lain. Seperti misalnya Kain, mestinya bisa menghindarkan diri dari praktek pembunuhan itu, supaya dirinya dan keturunannya jangan terhukum. Seperti misalnya Saul, yang seharusnya tidak terlempar dari tahtanya, tapi karena ketidakdengar-dengarannya kepada Tuhan, dia harus terlempar dari tahtanya. Daud seharusnya tidak membuat dirinya terusir sementara waktu dari istana dan dipermalukan depan umum, kalau seandainya dia tidak meniduri wanita yang sudah punya suami. Hizkia seharusnya tidak menjadi penyebab dirampasnya kekayaan istana dan perkakas bait Allah, kalau saja dia tidak membanggakan kekayaannya di hadapan para utusan Babel. Yudas seharusnya bisa tidak menjadi pengkhianat, tapi ternyata Yudas memilih menjadi pengkhianat. Sebagai anak Tuhan kita bisa menjadi penggubah hidup kita dari manusia berdosa menjadi man of God, manusia yang rohani, berdasarkan atau bermodalkan anugerah yang Tuhan berikan. Orang percaya diperhadapkan kepada pilihan, apakah dunia mengubah dirinya atau dirinya sendiri mengubah dirinya oleh pimpinan Roh Kudus melalui Injil yang membuat dirinya menemukan gambar diri yang Allah kehendaki. Orang percaya diperhadapkan kepada pilihan, apakah dunia melukis hidupnya atau Injil melukis hidupnya. Ketika Paulus oleh Ilham Roh mengatakan bahwa kita harus mengalami pembaharuan pikiran, hal itu dimaksudkan agar kita menjadi penggubah bagi diri kita sendiri. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah dunia yang mengubah kita. Dunia yang mengubah dan menggubah kita, mendesain kita. Dunia mengubah diri seseorang, tentu melalui pikiran orang itu yang diwarnai oleh pola pikir filsafat dunia. Tapi kalau seorang diwarnai dengan kebenaran Injil, maka ia tidak sama dengan dunia, tapi memiliki gambar diri sesuai rancangan dan kehendak Allah. Sola Gracia.